Halo teman-teman semua, kenalin aku Ahi Fauziatur Rohma. Aku di sini akan mewawancarai seorang pengusaha dan nantinya akan kita tanya-tanya banyak pertanyaannya. Oke teman-teman, aku udah bareng sama pengusaha yang aku kenal. Mungkin kakaknya bisa kenalin dulu namanya siapa? Nama saya Kalila Atama. Halo teman-teman. Oke, untuk usaha yang lagi di jalan itu jenisnya usaha apa ya kak? Untuk usaha yang aku jalani sendiri sekarang ini jasa edit video dan jasa desain grafis. Oke, untuk usahanya udah berjalan dalam kurun waktu berapa tahun kak? Kurang lebih 2 tahun. Bagaimana kakak menerapkan prinsip etika kepemimpinan tuh di dalam memimpin bisnis kakak selama ini? Oke. Untuk prinsip etika kepemimpinan yang saya jalani selama ini mungkin saya lebih mengharapkan untuk bisa membagi atau adil dalam memimpin suatu usaha yang saya jalani untuk anak buah atau rekan-rekan kerja saya seperti itu. Jadi saya adil untuk semua Oke kak. lingkup kerja saya. Terus kira-kira bagaimana cara kakak untuk menangani konflik yang muncul dalam tim atau mitra bisnis? Dan apa sih strategi utama yang kakak gunakan dalam manajemen konflik itu? Mungkin konflik itu adalah hal yang wajar dalam sebuah tim. Mungkin jika ada konflik, saya biasanya akan mengajak semua pihak untuk duduk bersama, mendengarkan pendapat masing-masing dengan terbuka dan mencari solusi yang saling menguntungkan semua pihak. Mungkin strategi utama yang saya gunakan adalah dengan selalu fokus pada tujuan bersama dan mencari titik temu yang bisa diterima oleh semua pihak seperti itu. Oke kak. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana proses kakak mengambil keputusan dalam menghadapi situasi krisis yang mungkin bisa berdampak langsung pada bisnis kakak? Mungkin dalam situasi yang kritis, saya selalu berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, menganalisis berbagai opsi yang ada dan berkonsultasi dengan tim. Setelah itu saya akan mengambil keputusan berdasarkan data yang ada yang telah kami kumpulkan dan mempertimbangkannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengambil keputusan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kakak memastikan koordinasi yang efektif di tim kerja kakak untuk mencapai bisnis yang sudah ditetapkan? Mungkin koordinasi yang efektif itu menurut saya sangat penting dalam bisnis kreatif seperti ini. Mungkin saya akan menggunakan berbagai alat komunikasi di era modern ini, seperti rapat rutin secara online, lalu menggunakan platform proyek online dan saluran komunikasi yang jelas untuk memastikan semua anggota itu saling terhubung dan up to date lah istilahnya, dan mengetahui tugasnya masing-masing. Kemudian selain itu saya juga berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan saling mendukung seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu, untuk laporan pertanggungjawaban yang kakak gunakan untuk memantau dan memastikan kinerja tim kerja kakak secara berkala itu gimana ya? Apa bentuknya? Mungkin saya akan menggunakan berbagai metrik untuk memantau kinerja organisasi, seperti jumlah proyek yang sudah selesai, terus proyek yang sedang dikerjakan, lalu tingkat kepuasan klien dan profitabilitasnya. Lalu laporan kinerja itu pasti ini saya sampaikan secara berkala kepada tim dan para stakeholder yang ada. Selain itu saya juga mengadakan rapat evaluasi untuk membahas progres dan kendala yang saya hadapi seperti ini. Oke kak. Mungkin dalam beberapa situasi karyawan kakak atau dari anggota tim kakak mencapai sebuah achievement gitu. Dari kakak tuh ada ngasih reward apa sih? Nah untuk rewardnya itu dalam bentuk apa? Mungkin saya percaya bahwa yang namanya reward itu pasti dibutuhkan oleh setiap pekerja yang yang sudah berprestasi lah.
di tugas yang telah diselesaikannya. Mungkin selain gaji yang kompetitif, saya juga memberikan berbagai bentuk reward lainnya seperti bonus mungkin, lalu kesempatan pengembangan diri dan pengakuan atas prestasi mereka. Lalu reward ini diharapkan dapat karyawan itu mereka dihargai dan meningkatkan motivasi mereka dalam bekerja. Wah, bagus banget ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak untuk menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di tim kakak, dan apa dampak punishment yang biasanya kakak kasih kepada tim kerja kakak kalau melakukan kesalahan itu? Kesalahan ini salah satu hal yang fatal juga di dunia kreatif ini. Ketika terjadi kesalahan, mungkin saya lebih memilih untuk melihatnya itu sebagai peluang untuk belajar ya bagi teman-teman di tim dan memperbaiki diri. Lalu mungkin saya akan melakukan evaluasi untuk mencari tahu penyebabnya, kesalahannya itu dari mana dan apa, dan mengambil tindakan yang korektif seperti itu. Terus punishment yang diberikan pun sebagai langkah terakhir jika kesalahan tersebut mungkin terjadi berulang atau sangat fatal. Jadi itu mungkin atau berdampak sangat signifikan untuk tim sendiri maupun untuk klien yang sedang ditanggung seperti itu. Jadi saya percaya bahwa dengan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka seperti ini dan suportif, karyawan akan lebih berani untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut. Wah, sangat bijak sekali ya kakak ini sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kakak menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim kakak dalam bekerja dan untuk mencapai tujuan bisnis kakak itu sendiri? Visi dan misi. Visi dan misi yang jelas itu penting sih untuk meyakinkan dan menyatukan tim agar bisa bekerja secara kolaboratif gitu. Jadi saya berusaha untuk menciptakan visi yang menginspirasi dan relevan dengan nilai-nilai perusahaan yang ada gitu. Selain itu, saya juga melibatkan anggota tim dalam setiap proses diskusi, lalu pembuatan visi dan misi agar mereka merasa memiliki rasa tanggung jawab atas keberhasilan perusahaan tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran terbesar yang kakak dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan kakak? Mungkin kegagalan adalah bagian yang nggak bakal terhindarkan dalam sebuah bisnis atau maupun di semua lingkup di semua lingkup kehidupan. Jadi dari setiap kegagalan tersebut saya belajar untuk lebih sabar, kemudian lebih teliti dan lebih terbuka terhadap masukan dari orang lain. Dan pengalaman dari kegagalan ini juga membuat saya menjadi pemimpin yang lebih empati dan mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Apa saran kakak untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis? Nah, khususnya tuh dalam pengembangan spiritual dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan. Itu salah satu pertanyaan yang bagus. Jadi mungkin untuk saran dari saya untuk mahasiswa yang ingin memulai sebuah bisnis adalah yang pertama pasti jangan takut untuk memulai bisnis tersebut, apalagi untuk mencoba hal-hal baru, terus belajar dan mengembangkan diri. Itu adalah salah satu motivasi yang sangat besar bagi seorang mahasiswa dan selalu berpegang pada nilai-nilai ITK. Lalu selain itu penting juga untuk membangun relasi yang baik dengan semua orang, entah itu dosen, teman sesama mahasiswa, ataupun orang-orang yang ada di masyarakat seperti itu dengan orang lain, dan itu bisa menjadi salah satu usaha untuk memberikan nilai tambah nantinya dampak bagi masyarakat dan juga dampak bagi usaha kamu sendiri atau diri sendiri. Oke, untuk pertanyaannya sudah habis ya kak. Terima kasih untuk waktunya bisa sharing-sharing perihal kepemimpinan. Ya, mungkin kita akhiri saja sesi wawancara kali ini. Terima kasih untuk Kak Aca waktunya. Dadah teman-teman semua. Dadah.